Halo semua, jumpa lagi di pembahasan soal KSR bidang fisika tahun 2024 babak pengisian atau babak regional. Kita lanjutkan pembahasan soal kita, sudah sampai di nomor 21 ya. Sebuah kelereng mula-mula dalam keadaan diam di tepi atas kiri dari suatu lintasan licin seperti diperlihatkan pada gambar berikut dengan jari-jari R. Oke, ini ya. Dari sini nih posisinya, terus turun, kelereng meluncur turun pada lintasan tersebut, kemudian dia lepas berarti ya. Ketinggian D yang dicapai oleh partikel setelah meninggalkan lintasan adalah, ini berarti setelah lepas dari sini, dia tuh akan mengalami gerak parabola. Gimana nih gambarnya? Ya. Nah, D ini adalah ketinggian maksimumnya ya. Ketinggian maksimumnya. Y max. Nah, untuk kita ke sini, kita kan harus analisa gerak parabola ya. Nah, untuk menganalisa gerak parabola, kita tuh harus tahu ini V0-nya. V0 di sini itu berapa. Nah, untuk itu kita perlu menggunakan hukum kekekalan energi dari titik A ke titik B, gitu ya. Kita tinjau aja hukum kekekalan energi mekanik ya. Berarti energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Kita anggap saja di sini itu titik 0. Iya sama dengan 0 gitu ya. Atau H sama dengan 0. Nah, berarti energi di A itu hanya ada energi potensial karena dia awalnya nggak bergerak kan. Energi potensialnya berarti M, G, H-nya berarti adalah, tarik garis, ini nih, HA tuh ini. Tapi dia minus ya, ini nilainya sama dengan R cos alpha. Oke, berarti ini minus R cos alpha. EMDB ini agak beda. EMDB ini selain energi potensial yaitu Mg R cos beta, dia juga ada energi kinetiknya. Nah, energi kinetik ini kita namanya aja kecepatannya sebagai V0 ya. Jadi bisa kita tulis setengah M V0 kuadrat. Ini kan. Ini biar enak, kedua ruas dibagi M. Jadinya ini sisa minus GR cos alpha dikurangi minus GR cos beta tambah setengah M-nya hilang. V0 kuadrat kan gini. Setelah itu kita sesuaikan aja, pindah-pindah aja supaya kita dapat nilai V0-nya. Ya, V0 ya. Berarti ini dari sini V0 kita akan dapat akar dari 2GR cos beta minus cos alpha. Nah, ini ya. Ini adalah kecepatan awalnya, V0-nya. Nah, kemudian baru kita tinjau gerak parabola. Gerak parabola kan gitu ya. Kan kalau tinggi maksimum, Y max itu kan rumusnya adalah, ini rumus jadinya ya, bisa sih diturunin sendiri. Rumus jadinya adalah, oh ya gini. Nah, kita turunin aja ya, nggak apa-apa ya. Kita turunin aja, saya juga lupa rumus jadinya kayak gimana. Y itu kan sama dengan V0 sin, nah sinnya ini nilai ini sama dengan beta. Ya berarti sin beta minus GT gitu kan. Nah, kalau ketinggian maksimal, Y max itu berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti persamaan ini menjadi, kita dapat T sama dengan V0 sin beta per G, gini kan. Nah, rumus Y max itu kan adalah seperti Y kayak biasa. Ini V0 V0 Y atau V0 sin beta kali T
minus setengah GT kuadrat. Y max-nya itu adalah D. V0 sin theta tetap V0 sin theta. T-nya diganti ini T-nya. Jadi V0 sin beta dikali T, berarti V0 sin beta kali V0 sin beta per G berarti adalah V0 kuadrat sin beta kuadrat per G dikurangi setengah G dikali T kuadrat. Oh ya, ini berarti V0 kuadrat sin kuadrat beta, ini sin kuadrat ya, per G kuadrat. Tapi ini ada G lagi, G-nya kecoret 1. Oke, berarti D bisa kita dapatkan sebagai V0 kuadrat sin kuadrat beta per 2G. Ini kan? Nah, kalau sampai sini kan beres. D-nya persamaan 2. Masalahnya kan di soal ini tidak ada V0-nya kan, nggak ada G-nya juga kan. Jadinya kita perlu substitusikan nih persamaan 1 ke persamaan 2. Kita tulis ini aja. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2, ini jadinya D sama dengan V0 ada akarnya, ini V0 kuadrat, berarti akarnya hilang. 2GR cos beta minus cos alpha per masih ada lagi ya, ini baru V0 kuadratnya, ini ada sin kuadrat beta per 2G. Nah gini kan, 2G-nya coret. Jadinya sisanya adalah R cos beta min cos alpha dikali sin kuadrat beta. Mana nih jawabannya nih? Jawabannya adalah yang A. Lihat, sama ya? Oke. Seperti itu pembahasannya untuk soal nomor 21. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah kawat konduktor yang panjangnya 4 meter dialiri arus listrik sebesar 4 ampere. Jika kawat tersebut dibentuk menjadi persegi, tentukanlah besar medan magnet di pusat persegi tersebut. Ya, berarti ini gini. Ini anggaplah persegi ya. Ini ada arus I 4 ampere, ini juga arusnya searah ya. 4 ampere, ini 4 ampere, yang ini juga 4 ampere. Nah, yang diminta adalah mencari di pusat, mencari si ini apa namanya, medan magnet. Ini kan panjang total kawatnya kan 4 meter, berarti ini sama saja ada 4 kawat lurus dengan panjang 1 meter kan? Panjang 1 meter ya. Tapi ada 4. Nah, gini, kalau misalkan kawat lurus aja, misalnya ini ya, kawat lurus aja, tak terbatas gitu ya, ini suatu titik jaraknya R, maka medan magnetnya adalah μ0I per 2pi R. Dah, ini tapi ini untuk yang kawatnya lurus tak terhingga ya. Kalau kawat berhingga tambah satu suku lagi. Satu sukunya ini adalah perlu tambahan suku dikalikan cos theta 1 tambah cos theta 2 kayak gini ya. Tapi angka 2-nya ini diganti dengan 4 ini untuk kawat berhingga atau kawat pendek. Nah, theta 1 tuh yang mana, theta 2 yang mana? Nih, kalau ini kita ketarik garis. Ini theta 1, ini theta 2 atau dibalik juga bisa ya, karena ini kan penjumlahan sama aja. Kayak gini. Jadi rumus yang akan kita pakai nanti ini ya. Nah, sekarang kita analisa dulu berapa theta 1, theta 2. Kita tinjau aja kawat yang sebelah sini. Sebelah kiri ya. Nanti tinggal dikali 4 aja. Ini 1 meter. Ini semuanya 1 meter, berarti jarak ini ke sini adalah 0,5 meter. Nah, theta itu kan di sini. Karena dia persegi, berarti kan theta ini setengahnya dari sudut siku-siku kan.
Berarti ini 45 derajat, ini juga 45 derajat. Kita masukkan aja, B sama dengan mu 0 kali I per 4πr kali cos theta 1 tambah cos theta 2. Mu 0-nya tetap mu 0, karena di opsi jawabannya masih ada mu 0-nya ya. I ini arus, kita kasih 4pi, pi-nya tetap pi. R tuh yang ini 0,5 ini. Jarak kawat sama titiknya. Titik yang kita tinjau mau hitung berapa besarnya medan magnet. 0,5. Cos theta 1-nya 45 derajat, theta 2-nya juga 45 derajat. Ini kan. 4 coret, ini berarti B ini 2 mu 0 per pi. Ini kan setengah ya, setengah di bawah. 1/2, 2-nya naik jadi 2 mu 0. Kali cos 45 itu akar 2/2, tambahin akar 2/2. Ini ya. Akar 2/2 tambah akar 2/2 kan akar 2 kan. Jadinya ini sama aja 2 akar 2 mu 0 per pi. Tapi ini baru satu kawat. Ini kan persegi berarti 4 kawat kan. Berarti dikali 4. Ya udah. 4 kali 2 akar 2 berarti 8 akar 2 mu 0 per pi. Ini jawabannya. Mana jawabannya? Oh, oke, jawabannya yang A ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah tongkat pejal homogen dengan panjang 1 meter dipasang engsel pada pusat masanya. Ini ya. Lalu pada kedua ujung tongkat dikenai gaya F 5 Newton seperti diperlihatkan pada gambar berikut. Ini gambarnya. Jika massa tongkat 2 kg dan percepatan sudut tongkat 2,4 radian per second kuadrat, maka nilai sudut theta dan besar momen gaya akibat percepatan sudut tongkat adalah, oke, ini geraknya rotasi ya. Sigma tau sama dengan I alfa. Pertama kita bakal nyari momen gayanya ya, sigma tau-nya. Sigma tau, ini tetanya diketahui nggak? Oh, tetanya dicari juga. Oke, berarti kita nggak bisa pakai F ini ya, R cross F-nya nggak bisa. Jadi kita pakai ini aja. Sigma tau ini I itu momen inersia. Kalau batang di pusat, batang homogen berarti 1/12 ml kuadrat kali alfa. Oke, ini 1/12, masanya 2 kg, L-nya panjangnya 1 meter, nice. 1 meter kuadrat ya, 1 meter, alfanya atau percepatan sudutnya 2,4 di sini ya. Berarti ini 2,4/6. 0,4 Newton meter. Ini adalah momen gayanya. Berarti antara C atau D ya. Nah, sekarang ini kita mencari theta nih. Cari tetanya gimana? Dari sigma tau aja. Sigma tau ini kan berarti sama aja F. F yang ini kan membuat si tongkat berputar berlawanan arah jarum jam. Yang F di sini juga sama. Oh ya sudah, berarti F cos sin ya. Sin theta dikali setengah L ditambah lagi F sin theta dikali setengah L, atau kita bisa bilang jadinya ini F sin theta kali L. Sigma tau-nya adalah 0,4, F-nya 5, sin theta kita nggak tahu, L-nya 1. Dari sini sin theta kita bisa dapat 0,4 dibagi 5. Berapa tuh ya? 0,08 ya, 0,08. Ini theta 0,08 berapa dah? Kita pakai kalkulator aja ya. Oke, kita masukin saja, berarti shift sin yang hasilnya 0,08. Berarti berapa tetanya? 4,89. Oke. Tetanya 4,89. Jawabannya adalah yang paling mendekati ini ya, 4,6 ya. Yang C jawabannya. Seperti itu. Lanjut ya.
Suatu benda bergerak dengan kecepatan tetap V selama T detik, lalu bergerak dengan kecepatan sepertiga V selama T detik, lalu bergerak dengan kecepatan tetap 1/9 V selama T detik, dan begitu pun seterusnya. Berapakah jarak total yang ditempuh oleh benda tersebut? Oke. Jarak totalnya tentu adalah S yang pertama tambah S yang kedua tambah S yang ketiga tambah S sampai tak hingga ya. S yang pertama ini kan V kecepatannya. Berarti jaraknya S1 adalah VT. S2 berarti sepertiga VT. S3 berarti 1/9 VT. Kemudian 1/27 VT. Ini bentuk pola ya. Ini 27 kali 3 lagi 1/81 VT dan seterusnya. Nah, ini merupakan deret geometri. Dimana nanti kalau dijumlahkan penjumlahan deret geometri itu nanti akan sama dengan VT per 1 minus sepertiga. Kenapa 1 minus sepertiga? Jadi rumus umumnya S itu adalah A per 1 min R, di mana A ini suku pertama. Suku pertamanya siapa? R ini adalah rasio perbandingan suku ke N, suku N plus 1 ke suku ke N. Suku pertama VT, perbandingannya antara ini, dari VT dari suku pertama ke suku kedua itu sepertiganya. Suku kedua ke suku ketiga itu sepertiganya juga, dan seterusnya. Makanya ini sepertiga. Udah, berarti ini VT per 2/3, berarti 3/2 VT atau 1,5 VT. Ada nggak? Oh, ada. Jawabannya A ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu bejana silinder mengandung udara pada suhu T. Bejana ditutup dengan piston yang bisa bergerak bebas dengan massa M dan luas penampang A. Tekanan atmosfer pada saat itu adalah P. Ketika beban bermassa 2M ditempatkan di piston, maka jarak piston ke dasar bejana menjadi sepertiga jarak semula suhu gas dalam bejana. Sekarang T aksen, yaitu berapa nih? Baik, ini ada dua kasus berarti ya. Ini kasus pertamanya kurang lebih seperti ini. Ini ada piston gitu kan. Terus kasus kedua, ini pistonnya sama. Dia turun, posisinya akan turun kalau ditambah beban ya. Gini ya. Oke, kalau dari sini pistonnya masanya M. Ini 2M, ini M. M aja berarti akan ada gaya Mg. Kemudian ada gaya tekan dari luar, ini tekanan atmosfer P dikali A. Kemudian ada tekanan dari dalam. Ini PI aja, PI kali A, gitu kan. Nah, ini kan setimbang nih, pistonnya nggak gerak. Maka kita bisa tuliskan di kondisi awal, atau ini P1 gitu aja ya. P1, ini nanti P2 yang bagian sini. Ini sama aja dengan P1 kali A itu luas penampang pistonnya, sama dengan Mg tambah P kali A. Nah, kalau yang kedua ini, total masanya adalah 3M, berarti 3 Mg. Tekanan dari dalam berarti P2 kali A. Yang dari luar udaranya tetap P kali A, karena atmosfernya nggak berubah kan. Dari sini kita bisa dapat hubungan P2 kali A itu sama dengan 3 Mg plus P kali A. Nah, dari sini dulu ya. Nah, sekarang kita gunakan data ini. Jarak piston ke dasar bejana sepertiga jarak semula. Berarti ini kalau misalkan H, yang ini adalah H/3 gitu ya. H/3. Oke. Nah, ini nanti ada hubungan tekanannya nih. Hubungannya apa? Pakai ini. P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. V itu volume ya, jadi kita bisa masukkan ini P1 volumenya A kali H per T1-nya kita misalkan T. Kemudian P2-nya ini adalah ya tetap P2 A terus H/3 per T aksen kan gini. Berarti A-nya coret, H-nya juga
coret. Berarti ini hubungannya adalah T aksen itu sama saja dengan P2 per P1 dikali T kali sepertiga. Nah, gini. Ini ya. Nah, sekarang tinggal kita mencari P2 per P1 aja. Dari mana? Dari sini. Dari sini. Kita bandingkan aja berarti kan. P1A per, sorry, P2A ya. P2A per P1A itu akan sama dengan P2-nya kan ini. 3mg plus PA. P1A-nya adalah mg plus PA. Ini sama-sama A bisa dicoret. Nah, ketemu kan perbandingannya P2 per P1 itu ini. Maka dengan mensubstitusikannya ke T aksen, ini kita ketemu 3mg plus PA dibagi mg plus PA kali T per 3. Mana nih jawabannya? Oke, jawabannya yang C ya. Nih, kita mau jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam sebuah bola bermuatan dengan jari-jari A terdapat rapat muatan sekian. Tentukanlah besar muatan titik ekivalen yang dapat ditempatkan di titik pusat bola tersebut agar dapat menghasilkan medan listrik yang sama pada posisi R. Oke, ini berarti kan Q itu sama dengan harusnya rho dikali volume ya. Tapi ini karena bentuknya bola dan rho ini fungsi R, maka kita pakai turunan atau diferensial atau nanti diintegralkan gitu ya. Rho kali dV. Rho-nya adalah K per R, dV ini volume ya. Volume bola itu berarti 4 PR kuadrat DR gini. R-nya kecoret 1. Jadinya kita punya 4 P kali K terus kali R DR gini ya. Integralkan aja. 0 ke Q, yang ini 0 ke R. Sehingga kita bisa dapat Q sama dengan 4 PK setengah R kuadrat. Coret, coret 2. So, Q-nya adalah 2 PKR kuadrat. Mana jawabannya? 2 PKR kuadrat. Oh, R-nya A, sorry. Berarti ini perlu diubah lagi, jadinya Q sama dengan 2 PKA kuadrat. Oke, kok nggak ada ya? Nggak ada jawabannya? Atau K ini adalah konstanta apa ini? Cuman konstan doang. Ini tetap ada pi-nya ya berarti ya. Karena dia bola. Ini kita cari yang A-nya kuadrat. Atau yang ini, yang D. Nah, tapi ini nggak ada jawabannya ya. Kalau teman-teman ada ide yang lain, silahkan komen di bawah ya. Kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Intensitas gelombang cahaya, I theta pada kasus bola difraksi celah tunggal diberikan oleh persamaan berikut. Diketahui alfa sama dengan P alfa per lambda sin theta. Intensitas maksimum dari terang pusat sama dengan IM. Nilai maksimum dari intensitas gelombang cahaya dicapai ketika, lihat, I theta sama IM. IM ini kan maksimal kan. Kalau kita mau I theta maksimal, berarti harusnya I theta sama dengan IM. Kapan itu terjadi? Itu terjadi kalau bagian ini, sin alfa per alfa kuadrat, bagian ininya harus bernilai 1. Supaya I theta jadi IM gitu kan. Untuk bernilai 1 ya udah berarti kita masukin aja. Sin alfa per alfa kuadrat. Supaya 1 ya udah, ini berarti kedua ruas di akar, jadinya tetap 1. Ini sin alfa per alfa, berarti alfa sama dengan sin alfa. Mana? Jawabannya yang D ya. Sin alfa sama dengan alfa, atau alfa sama dengan sin alfa, sama aja. Kalau dari saya sih gitu ya. Misalnya kalau teman-teman punya cara lain, boleh share di kolom komentar. Masa sih semudah ini gitu misalnya. Anyway, kita lanjutin ke soal berikutnya.
Sebuah balok bermassa 4 kg diletakkan di atas balok bermassa 10 kg. Balok yang lebih berat dihubungkan dengan suatu pegas yang tetap panjang 400 Nm per meter. Oke, kayak gini. Bola B kemudian ditarik ke kiri sejauh S dan dilepaskan sehingga sistem berosilasi dengan gerakan harmonik sederhana. Nilai S maksimum yang diperoleh agar balok A diam terhadap balok B jika koefisien gesekan statis antara balok adalah mu S yaitu 0,6 adalah baik syarat agar balok A itu diam terhadap balok B. Berarti percepatan A harus sama dengan percepatan B. Kalau kita misalkan A gitu aja ya. Maka sekarang kita tinjau untuk masing-masing balok. Tinjau balok B dulu deh. Balok B ini nanti akan ketarik oleh gaya pegas, KS nilainya, sama ketahan oleh gaya gesek. Mu S kali N. N-nya berarti NA berarti MA kali G. Gini ya. So, kita tulis saja. Berarti sigma F sama dengan MA. Berarti, kayak gini. Berarti KS dikurang mu S MA kali G sama dengan MB dikali A. Ini persamaan satu ya. Kita tinjau sekarang untuk yang kita pakai warna lain dulu. Tinjau balok A. Balok A ini nggak ada gaya lain selain gaya gesek. Jadi kalau misalkan nanti B ketarik, misalkan B-nya ketarik, maka A ini akan ketarik juga kan? Siapa yang narik? Gaya gesek. Kemudian tinggal kita masukkan aja sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya adalah mu S, MAG, M-nya adalah si MA kali A. Gini kan? Kalau dari sini kita bisa coret MA-nya. A itu berarti adalah mu S kali G. Kan gini. Oke. Habis itu ini anggap persamaan 2. Kita lanjutkan persamaan 2 ini A-nya disubstitusikan ke persamaan 1. 2 ke persamaan 1 ini jadinya KS dikurangi mu S MA G sama dengan MB dikali mu S G. Gini kan? Oke, ya sudah berarti pindah ruas KS sama dengan mu S MB kali G dikurangi mu S MA kali G. Ya udah, ini tinggal mu S G MB min MA gitu kan, disatuin per K. Kita masukkan angka-angkanya. Mu S 0,6, G-nya 10, MB-nya 10, MA-nya 4 per K-nya 400. Oke. Berapa jadinya nih? Ini coret dulu. Oke. 6 kali 0,6, 3,6 per 40. 3,6 per 40. Berapa nih? Kita bagi 4 ya. Kita bagi 4 jadinya 0,9. Kita bagi 4, 10. Nah, berarti S-nya adalah 0,09 meter. Harusnya S-nya 9 dong. 9 cm dong. Bentar, ada yang salah kita. Konstanta pegas 400. Oke. Oke. Salah di sini, guys. Ini waktu pindah ruas ini. Ini kan minus, pindah jadi plus ya harusnya ya. Ini plus, berarti ini plus juga. Ini plus juga, ini berarti 14 dikali 0,6. 14 kali 0,6 itu 14 kali 0,6, 4, 2, 6, 8, 8,4. Nah, kalau dibagi 4, ini jadinya 42. 4,2.
Jadinya 0,42 meter. Kalau jadikan senti jadinya 42 cm. Ya, teman-teman harus teliti ya. Gara-gara cuman salah tanda nih, hasilnya beda. S-nya 42 cm, jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu wadah berbentuk tabung terisi oleh air, bagian atas tabung langsung terhubung ke atmosfer. Pada bagian kanan tabung terdapat suatu lubang kecil yang luasnya dapat diabaikan jika dibandingkan luas penampang tabung. Mula-mula lubang kecil ini ditutup oleh penutup berbahan karet. Suatu saat penutup karet tersebut dibuka sehingga air mengalir keluar melalui lubang kecil itu. Jika diketahui massa jenis air adalah ρ dan percepatan gravitasi G, berapakah usaha yang dilakukan oleh tekanan hidrostatis pada saat air bervolume delta V meninggalkan tabung sesaat sesudah sumbatan karet terbuka? Oke, berarti kan usaha itu kan F dikali delta X gitu ya. Nah, F-nya ini oleh siapa? Oleh tekanan hidrostatis. Kali A kali delta X. A delta X ini berarti adalah volumenya. P kali delta V kan gini ya. Tekanan hidrostatis itu kan rho kali G kali H. Ya udah. Selesai, rho kali G kali H kali delta V. Ini. Yang A ya. Emang iya ya semudah ini. Kan misalnya teman-teman ini ragu-ragu gitu ya. Silakan teman-teman kalau misal ada ide lain untuk mengerjakan soal ini, bisa tulis di kolom komentar. Kita bisa saling diskusi dan belajar bersama, oke? Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 30. Sebuah pemanas dicelupkan ke dalam suatu zat cair membutuhkan TA untuk menaikkan suhu cairan bermassa M dari suhu awalnya TA menjadi TB, dengan TB adalah titik didihnya. Dalam rentang waktu TB, sebagian cairan yang bermassa M berubah menjadi uap. Jika kalor jenis cairan adalah C dan diasumsikan tidak ada panas yang hilang ke lingkungan, berapakah nilai kalor laten penguapan zat cair tersebut? Baik, ini berarti Q dari pemanas sama dengan Q dari cairan ya tentunya ya, karena tidak ada panas yang hilang ke lingkungan. Q dari pemanas ini kita punya dua kasus ya. Misal dayanya adalah P. Ini kasus pertama dulu kita. Dari TA ke TB. Ke TB. Ini berarti daya dari si itu pemanas itu P itu ada dikali dengan waktunya. P ini power ya, daya ya, bukan tekanan. Kali TA ini akan sama dengan M besar kali C TB minus TA. Oke, kayak gini. Ini kasus pertama. Nah, ini kasus kedua ini saya ragu-ragu. Ini apakah dia dimulai dari awal lagi yang cairan bermassa M kecil ini atau melanjutkan dari sini? Kita coba aja untuk yang melanjutkan ya. Kalau melanjutkan maka kayak gini. P kali TB sama dengan M kecil kali ini panas laten, simbolnya apa ya, L gitu aja ya, panas laten, karena melanjutkan suhunya udah TB kan gitu. Nah terus ya sudah, tinggal kita bandingkan saja, kita bandingin aja P kali TB per P kali TA ini sama dengan P kali TB nya kan M kali L per M besar C TB min TA gini kan, P nya coret, yang dicari adalah L nya. Ya udah, berarti kita perlu pindah ruas. L berarti akan sama dengan MC TB min TA kali TB per M kali TA. Gini. Mana jawabannya? Oke, kalau kayak gini jawabannya adalah yang A ya. Tapi ingat tadi asumsinya adalah ini lanjut, berarti setelah mencapai titik didihnya dipanaskan lagi selama TB. Kayak gitu, ini ketemu hasilnya.
Ya mungkin sampai sini dulu ya pembahasan soal KSR kita di video kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.